Kalau fingering pernah kesemutan nggak sih, Mas? Kesemutan tuh hati-hati loh, asam urat. Oh, ayo. Ini kalau sepi gini main kayak gini kedengeran nggak, Mas? Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar nggak? Wah, dari Rendra, idola Wong Purbalingga. Yeay, itu ya kabarnya, Apek. Iya, Nyong. Paling enggak ya. Aduh, ini ada. Aku lagi bersama Mas Indro. Kalian mau tanya-tanya tentang seputar bass. Ayo, Halo, selamat malam, apa kabar semua? ayo. Ada yang mau bertanya? Tiba-tiba didatengin sama Om JL. Saya habis benerin ini, chord ini luar biasa, enak nih. Saya bawa tour kemarin, ternyata orang-orang bilang nggak mungkin kalau chord bunyinya kayak gini. Tapi ini akibat ulahnya OMJL, jadi saya cinta banget sama ini sekarang nih. Nggak bisa ke lain hati nih, dari shape-nya, ini apa, string jaraknya, Spacing. terus sama apa, Preamp-nya. preamp. Pokoknya oke deh. Kalau ada teman-teman yang bingung pengen bassnya kayak apa, coba aja langsung ke Om JL. Nah, itu tuh. Cakep ya. Ini di apa? Di handphone urat kayunya keluar semua ya. Kelihatan. Berapa sih, Mas? GBIH-nya sekarang, Mas? 89 ya. Iya, itu list, tapi kalau Oh, masih ada potongan ya? jauh paling mahal 6 kalau itu. GBIH. Begitu di diskon jadi paling 6 jutaan. 5,8. Chord GBIH 5 berarti sekitar 6-7 jutaan lah ya. Iya. Nih. Tapi ini saya pakai buat semua, rekaman, main. Jadi paling aman sih. Baterainya juga gantinya gampang, nggak harus buka baut. Yoi. Ininya nih yang saya tadinya pesimis soal bridge ini, ternyata bridge ini bridge bagus. Ya, Omega. Jadi Mahal ternyata. turunannya BS. Bagas. BS. Yang udah di-upgrade apa aja, Om? Wah, Wah, apa ya? Yang udah di-upgrade preamp sih, ganti preamp. sama jarak. Oh iya. Nah, jarak ini nih. Kita ngerubah Jadi kalau yang orinya tuh 60-an. ya 60, basic kayak Fender 60. basic 60-an. Terus saya ternyata lebih seneng dirasa tuh, ya orang beda-beda, tapi saya seneng yang 70-an. Jadi ini agak digeser ke belakang dikit ini juga. Tapi itu cara gesernya nggak sembarangan, ada ukurannya. OMJL tahu lah. Sama ini topnya. Ini udah pakai top ya. Oh ya, topnya nih tadinya kan veneer. Veneer ini ganti top. Ini ganti top, jadi bukan veneer. Kalau veneer kan tipis kayak kertas gitu. Kalau ini udah kayu. Terus ini apa, enak apa, playability-nya tuh nggak bikin tangan capek, tapi pengen main terus. Radius 12 ya? Radius 12 kayaknya nih, aku lupa sih. Terus spacingnya berapa? String spacing 18 ya? hampir 18. Hmm. Hampir 18. Tergantung mau berapa. Iya, Kan bisa digeser-geser. Geser juga ini ternyata. Kita aku capein, Mas. Iya. Iya. Tapi nggak asal main nggak emosi. Oh, iya. Karena aku pas awal kok tinggi sekali ya gitu. Iya. Jadi udah tak ceperin aja gitu. Kalau ceper cenderung pengen ngebut mulu. Mas masih open ngajar nggak? Lagi nggak mau sih. Oh lagi. Cuma kalau mau ya WhatsApp aja atau DM. Nah, kalau dia mau belajar belajar main bass kursus private secara online, langsung kontak
Mas Indro lewat DM. Om Indro, agenda off air kapan nih yang di Jakarta? Wah, di Jakarta belum, di Bali besok. Hei, mau ke Bali, makanya diberesin habis dari Malaysia. Cuma itu doang yang bisa aku ikutin, sisanya nggak bisa. Wah, itu ngawur juga tuh. Percussive slap ya. Hmm. Kalau ini baru plat. Oh iya. Kenapa lebih milih ambil aliran 5 string sih Om? Oh, nggak milih sih, tapi karena kebutuhan jadi. Karena seringnya kalau diminta rekaman tuh kan butuh, kalau lagu pop sekarang kan butuh nada-nada rendah. Jadi nggak mungkin kalau pakai. Saya sih kalau suruh milih saya pasti senar 4 pengennya, karena Ini 4. karena buat nge-slap itu nggak kena tetangganya, enak jaraknya agak lebar, nggak kena tetangga string. Cuma karena kebutuhannya di industri sama musik sekarang kan, saya kan nggak hanya main rock atau main musik pop country gitu, saya main musik semua, jadi butuh ya senar 5. Kalau pas main di album saya pasti saya butuh senar 6 karena saya di situ juga ngelit mainin lagunya pakai bass gitu. Jadi yang ngeritem bisa. Bernyanyi ya Mas? Iya, main melodinya. Jadi butuh senar 6 di situ. Kalau saya suruh milih senar 4 lah the best. Top. Paling simple. Jarang banget soalnya lihat Om Indro main 4 string. Oh, lihat di itu dong. Apa? Topati bertiga. Enggak pakai 5 juga. Pakai 5 juga ya? Tapi kalau yang di album video klip sih enggak pakai 4. Keempat. Ada. Berarti kamu anak lahiran tahun 90-an ya? Atau 80 akhir? Bahkan 2000 kan ya? Saya dari dulu dari tahun 88 lah sampai 96 tuh masih pakai 4 terus, nggak pernah pakai yang lain. Selain dulu memang belum ada senar 5. Nah, itu. Soalnya terakhir album keduanya Halmera masih 4 kan? Saya pakai 2 sih, udah sama Fodera gitu. Oh iya benar. Pakai 6 sama 4. Olah-olah 4 string kayak istri simpanan ya Om. Yang nggak ada lawannya. Justru istri pertama itu senar 4. Kalau udah kayak gini tuh biasanya orang-orang tuh bingung Mas. Oh iya ya, aku mau nanya apa ya gitu kan. Pasti bingung. Sama aku kalau klinik juga, aku kalau workshop klinik di situ di forum nggak ada yang nanya, begitu udah selesai baru nanya. Oh, sudah selesai. Baru ngobrolin. Takut bilang nggak ngerti kali ya. Oh nanya aja justru kita menunjukkan kita nggak ngerti gitu, nanti diterangin. Tapi Mas, ini pengalaman dulu awal-awal nonton orang klinik Mas. Setiap klinik itu pasti yang ditanyain. Contoh paling simple. Mas tahu lagu Love Game itu tekniknya kayak gimana ya? Pasti kayak gitu nanyanya. Iya. Karena basicnya pasti dari lagu, berdasarkan lagu. Jadi lirik itu yang diambil. Iya, saya juga dulu gitu. Saya kan waktu zaman saya denger Love Game kan belum ada internet, terus Kaset, ceklek-ceklek. ada kaset, jadi putar balik dan saya nggak tahu itu gimana cara maininnya. Pokoknya yang saya denger kayaknya ditarik-tarik nih stringnya. Ya udah saya main alat saya aja waktu itu. Yang penting mirip bunyinya. Nah, musik itu sebenarnya bagaimana kamu mendengar, ya bunyiin aja kayak gitu. Perkara itu tekniknya salah, nggak masalah. Nanti baru kamu tahu cari tahu teknik yang benar. Wah. Chord ESB yang top spalted jarang kelihatan, kebanyakan yang koa di MG. Sininya. Iya, Top spalted iya sih jarang tuh. emang jarang. ESB kan, ESB sudah nggak beredar lagi kan? Mas? ISB nggak ada, yang GDIH spalted. Nah tuh yang GPIH yang spalted. Ya yang itu masih koa dia benar-benar.
Kalau yang ISB udah nggak ada. nggak ada. ISB udah tidak diproduksi lagi. Sekarang gantinya jadi GBIH. GB Indro Harjo Bikoro GBIH. GB itu singkatannya apa sih mas? Kayaknya gitar bass ya. Gitu. Mungkin Iya juga sih. gitar bass. Gitar bass. Kan nggak mungkin Britain gitu. Iya bener ya. Awal-awal chord tuh bikinnya juga sudah GB ya. GB apa 75, GB 95, 99. Dulu saya seneng tuh BB75 yang pertama, tapi Yang Korea. yang masih single-single, Oh, aku nggak sempet ya pegang mas. bukan yang gede sini. Ya. Oh, itu seri pertamanya sudah ada. Sama. Oh. Itu saya seneng banget. Wah, nggak ada loh mas. Susah Belum banget ada. itu. Single-single enak banget, murah, meriah. GB itu awal-awal keluar masih itu tuh GB. Masih Korea. Masih Korea. Senarnya pakai apa om? Wah, dia dari apa nih? Yang NYXL. NYXL saat 45130. Kalau yang XT yang di mana? XT udah bisa. Oh, udah habis. Itu lebih bright soundnya kalau yang XT. Ya, terus katanya ada lapisan coatingnya. Lebih lama jadi long lasting lah brightnya. Lalu saya seneng ini karena ada ngeng-ngeng-ngengnya itu kalau Maple ada. Ya. Ada bunyi itunya tuh. Maple itu ada sengaunya. Maple. Kalau Rosewood itu lebih tight. Lebih tight. Ngiringin enak. Nah, kalau Ebony itu penggabungan keduanya. Lebih jering ya. Ya, dia tuh kayak tone tuh kayak di lu sini ya. Kayak dijagain ajak gitu tone. Cuma mahal kalau ngiringin Ebony harganya juga. Itu tidak pernah berdusta tuh harga Ebony. Om, tadi bassnya Mas Indro yang disetting apaan aja ya? Yang pertama sih noise treatment. Itu sampai aku tadi pagi itu live untuk khusus noise treatmentnya tok. Karena noise-nya lumayan parah sih. Setahun ya mas ya? Setahun lebih ya? Iya, lebih. Terakhir ya itu yang zaman synchronize yang tahun lalu. Iya 21. 2021 ya benar. Synchronize-nya waktu itu streaming. Oh iya, synchronize streaming. Benar. Jadi ini terakhir kali aku pegang setahun yang lalu. Setelah itu baru ini lagi. Terus itu tadi yang disetting. Terus ngelurusin necknya, dibikin ceper lagi sama dibersihin. Pengen tahu bass pertama Om Indro waktu belajar dan bass pertama untuk profesional. Nah itu udah hilang. Bass pertama waktu belajar. Iya. Oh waktu belajar ya. Waktu belajar saya pakai zaman dulu tuh Ibanez Motion. Jadi zaman itu Ibanez lagi top lah juga. Tapi emang waktu itu yang masuk ke Indonesia emang jarang yang bass-bass merek ya. Tapi emang kalau dipikir di dunia juga yang paling pertama masuk kan jazz bass Fender itu yang macam-macam variannya. Ada yang 60, ada yang Jaguar, ada kalau zaman dulu Jaguar. Tapi tahun saya itu jazz bass tahun 78 yang saya pakai. Begitu saya pakai belajar sampai saya pakai profesional, sampai keliling dunia, sampai pulang ke Amerikanya, sampai balik lagi akhirnya hilang. 5 tahun yang lalu. Betul yang sangat menghebohkan sekali. Nah udah terjawab ya. Jadi bass pertama waktu belajar itu Ibanez. Aneh. Habis itu keluar Soundgear kan? Ya. SDGR. Betul. Masih Jepang semua tuh dulu. Belum yang buatan Cina, belum yang Indonesia. Terjawab ya, bass pertama untuk profesionalnya yaitu Fender Jazz Bass tahun 78 dan kemudian hilang. Nah itu bodinya mahogani ya. Mahogani itu buat ritem dia agak-agak melindungi ritem lah. Mas lebih pilih mana, aktif atau pasif? Kalau cuma milih saya lebih senang pasif. Cuma karena gainnya kurang, jadi saya pakai preamp biasanya kalau bass saya pasif. Tapi kalau supaya ringkas, jadi ada preamp di sini, jadi saya akhirnya bisa pilih on off gitu misalnya. Cuma karena ini kemarin pakai preamp langsung enak, jadi saya udah pakai ini. Langsung di lock, aktif, pasifnya dimatiin. Iya, kayak gitu. Cuma kendalanya kalau aktif, kalau yang nggak ada on off-nya, begitu baterai habis ya mati aja, atau nggak berbet. Iya, langsung ada distorsinya. Langsung kayak mau main rock aja. Kenapa? Terus pernah nggak Mas ketemu baterai mau habis tapi tiba-tiba dia kencang sendiri? Nah itu kenapa ya? Pernah. Itu tenaga terakhir ya kan? Tapi habis langsung hilang. Iya.
siap ada baterai cadangan lah. Ya, kalau betul. mau manggung atau apa. Kalau mau manggung usahain baterainya baru. Sudah lama nggak pernah fingering, butuh berapa lama ngelemesin jari lagi Om? Ada treatment khusus Om? Tergantung kalau kalian kamu dulunya pemain yang lumayan udah banyak jam terbang, biasanya ngelenturin lagi itu nggak lama. Cuma kalau dari dulu kamu memang belum pernah lama fingering, itu butuh waktu yang lama juga untuk ngelenturin lagi. Biasanya kalau kita nggak fingering tapi kita tetap main gig gitu, entah reguler atau apa, biasanya nggak lama itu fingeringnya. Saya juga udah lama nggak fingering, tapi kan saya main gitu, di mana main atau rekaman, jadi agak terjaga memaintain tekniknya. Betul. Yang penting kita megang dan kita Ya. latihan pakai metronom. Pakai metronom, betul. Latihannya pelan, nggak apa. Minimal, kalau aku sih minimal tiap hari 30 Mas, 30 menit tuh, tapi masih 1 jam sih, nggak pernah setengah jam Mas. Maunya niat setengah jam tuh tiba-tiba jadi 1 jam Iya. gitu. Nah, makanya itu dibutuhkan sound yang enak, terus playability yang enak. Jadi ketika kita mau latihan tuh nggak mau berhenti. Biasanya gitu kalau bass enak tuh. Nah itu dia. Nah, saya pakai ini tuh nggak mau berhenti. Masih pakai pedal Trace Elliot Om? Masih ada di rumah, tapi karena kadang saya pakai kalau bass saya pasif tadi yang saya cerita. Jadi kalau pasif saya butuh tenaga di situ ada equalizer, ada kompresor, terus ada enhance apa tuh yang Ya, enhancer. ya, terus ada tuner juga di situ lumayan membantu. Cuma kalau pas saya pasif, tapi kalau saya pakai aktif, saya jarang sih pakai itu, takutnya nabrak sama preamp ini sama preamp yang di tes area itu. Kalau fingering pernah kesemutan nggak sih Om Mas? Kesemutan tuh hati-hati loh, asam urat. Oh, ayo. Biasanya emang Iya benar sih. kalau kesemutan Atau kolesterol Mas? dia kolesterol atau asam urat. Tapi kalau saya sih biasanya bukan kesemutan, tapi pegal di sini nih. Emang. Ini sakit, pernah saya sakit karena overtraining, overlatihan, kebanyakan keseringan. Nah kalau udah ngerasa gitu berhenti dulu aja. Nah istirahat dulu, ngapain, minum atau apa, minum air putih, terus latihan lagi. Jangan berhenti juga, jadi tetap latihan lagi, terus porsinya dikurangin. Jangan lupa pelemasan dulu kali ya Mas ya sebelum. Ya, Biar nggak kaget jarinya. Tolong bocorin Om hasil dari Indonesian Idol selama ini dalam rupiah ya Om lah. oh nggak tahu saya. Tuh jawabannya nggak tahu. Oh maksudnya saya ya? Iya. Waduh banyak dulu. Sampai beli rumah lagi waktu itu. Berapa tahun sih Mas? 4 ya, sampai idolnya Rini. Tuh. Dari pertama sampai idol Rini. Ini 4 ya? Iya. Iya. 4 atau 5 ya? Go. Tuh sampai beli rumah. Cuma ya itu 4 season. 4 4 season. Iya 4 season benar. Cuma ya itu, jadi saya ini nggak bikin karya. Iya. Mikirnya Kontrak di situ. Kontrak, terus saya harus ada kadang harus aransemen juga. Ya lumayan dapetnya dari situ. Kadang bikin aransemen juga, nulis juga di situ. Selain Agirianto, kadang saya juga nulisin. Terus, tapi jadi waktunya saya tuh di situ apa ketahan di situ. Saya nggak bisa bikin sesuatu akhirnya. Nggak jadi dulu album solo saya. Akhirnya saya memutuskan untuk konsentrasi di bikin album deh. Jadi saya nggak ikutan idol lagi, saya konsentrasi sampai sekarang akhirnya bikin album terus tour ke luar negeri pakai musik yang saya bikin gitu. Ya betul. Itu kan lebih challenging gitu daripada saya harus mikirin duit terus gitu. Itu nggak akan habisnya sampai kita tua pun kita pasti mikirin itu duit. Tapi jangan sampai mindset kita tuh di situ. Kita bikin aja nanti juga jadi duit kalau emang bagus. Tapi pasti pertama bikin pasti jelek. Pasti aku jadi bikin berantakan Mas. Kalau mau bikin pertama bagus, tetap ada yang suka, ada yang enggak. Itu udah pasti. Jadi jangan mikirin orang untuk ngomongin kita gimana, tapi kita aja bikin yang terbaik. Jadi orang ada yang suka, ada yang enggak. Orang Allah aja, Tuhan aja ada yang nggak suka kok orang. Udah baiknya kayak gitu. Makanya itu. Jadi kalau pakai bass aktif direct ampli Om. Iya. Nah, colok bunyi. Tapi kadang-kadang saya ke DI dulu. Nah, Jadi ke direct box dulu, dari direct box bisa ke ampli, terus yang satu lagi keluarnya ke mixer langsung. Jadi saya pengen bunyinya tuh langsung dari bass saya. Jadi kadang kan ada ampli yang coloring, nanti soundnya jadi bukan yang kita pengen gitu. Ternyata begitu di ampli bunyinya enak, belum tentu di betul. di
hostnya tuh atau di mixer. Dari situ langsung ke mixer sama ke beli. Jadi LP sebagai monitor saya aja. Kadang bisa digedein kecilin, tapi nggak ganggu yang di mixer. Mas bikin album duet dong sama Mas Bintang. Iya. Udah pernah dulu. Oh, udah pernah ya? Udah Jesse Bass itu tahun 2000. Oh, tahun 2000. 99 apa 2000 saya lupa. Wah, perlu ditelusurin tuh, Mas. Kan 21 tahun lalu. Nah, Ada Jesse Bass coba. 22, Mas, 22 tahun yang Oh lalu. iya. Tuh, Jesse Bass. Nanti kita tracking ya. Nanti kalau ada dapet, tak post. Kiat-kiat apa yang harus disiapkan untuk bisa menjadi session player? Matur nuwun Om, semoga sehat selalu. Siapa itu? Afan Pradikta. Fun. Kalau mau jadi session player tuh ya banyak yang harus dipersiapkan. Satu, mental itu yang penting. Mental kita, bahwa kita tuh session player itu harus sudah siap. Nanti tiba-tiba teman kamu punya grup terus ninggalin kamu, ya kamu udah siap gitu. Kayak gitu-gitu tuh mental. Kedua, tapi yang paling penting dari saya sebelum berdua ini, pertama dulu itu manner. Manner artinya attitude kita sebagai session player yang harus nerima apa aja musiknya, dan kita harus mainin. Kalau disuruh kayak gitu persis ya persis, atau mau disuruh improvisasi jangan kayak persis ya lakukan gitu aja. Manner. Terus sama hubungan antara kita sama sesama itu harus cair, jangan ada ada negatif thinking sama siapa. Jadi itu yang bikin kita dapat panggilan terus biasanya gitu. Nah, Satu, kalau emang sama disiplin. Ketiga, jadi manner, mental sama disiplin. Dan keempat, tanggung jawab. Kalau kamu harus nambah lagu, ya udah latihan lagi. Disiplin ini kamu harus latihan jam segitu, ya datang sebelumnya. Karena itu udah saya lalui. Saya juga dulu sering telat kan, tapi begitu saya jadi tim leadernya, saya yang itu ternyata nggak enak kalau ada yang lain telat gitu. Itu jadi memang akhirnya balik ke kita sendiri. Ya, sip, Mr. Afan. Dia nanya terakhir, rekomendasi di iBox Om. Oh, apa aja sih yang penting Sehat. yang iya sehat dan jangan coloring. Nah, itu. Yang kalau saya sih pernah pakai itu yang hijau. Apa? Hijau. Lumayan mahal sih. Telemarketer. Oh, Aguilar. Lumayan mahal. Aguilar kan ya? Itu Yang hijau dulu bukan Aguilar, Mas. sekitar 7 jutaan lah. Apa ya, lupa. Nah, iBox-nya juga mahal tuh. Iya, benar. Itu buat rekaman, buat di panggung itu aman sentosa. Yang teraman Avalon. Nah, tapi kan jauh harganya. 12 juta itu ya diskon. Alif Abai, Om Indro, kalau 5 string lebih seneng scale 34 atau 35 ya? Saya sebenarnya sih pengen skillnya lebih panjang, tapi susah cari senarnya kadang-kadang. Nah, bener Mas, udah mahal. Mahal. Ribet. Nah, Setuju kalau karena itu. saya juga disuruh jual bass ini supaya orang tuh gampang. Jadi saya pakai saya suruh mereka ini 34 aja biar dapetinnya gampang. Kalau senarnya panjang emang lebih enak, lebih sustainnya lebih panjang. Kayak saya punya bass saya yang Fodera tuh kan 36 scale. Akhirnya saya harus order senarnya Senarnya nggak ada. Senarnya inden dulu. Inden terus, jadi ngerepotin. Ada tips main dadakan nyontek tapi feel-nya tetap kerasa feel-nya Om. Apa? Ada tips, ini mungkin maksudnya ada tips nggak main dadakan nyontek tapi feel-nya tetap kerasa, maksudnya feel-nya tetap kerasa. Bukan, maksudnya mungkin nyontek tapi feel-nya nggak ngerasa kayak seolah-olah kita hafal aja gitu. Itu kalau itu udah ada di dalam diri kita, jadi kalau kita pun nyontek, lagunya pun notnya juga sama, tapi akan sangat berbeda kalau kita kasih feel di setiap kita main. Sebenarnya itu basic sih, apapun yang kita mainin kita harus kasih feel di situ, walaupun satu note itu kamu harus rasain. Makanya kenapa Nathan E sangat laku, atau siapalah session player itu sangat laku dipakai orang, padahal kita juga bisa main seperti itu gitu misalnya. Tapi nggak bisa, karena feelnya dia itu yang dia rasain. Dan kamu juga punya feel sendiri, kamu juga bisa main walaupun niru lagu yang sama, notnya sama, tapi di situ kamu kasih feel kamu, jangan feelnya dia. Nah itu. Karena nggak akan bisa kamu niruin feel orang lain, karena itu diri kamu yang main. Betul. Itu sudah karakter jadinya Mas ya. Iya betul. Nah,
Gimana Mas reaksi kalau kita kena mental sama senior gara-gara salah chord? Oh, itu saya sering dulu saya zaman dulu saya lagi berjibaku di bidang apa session player. Umi ya? Iya. Itu pasti. Nah, yang paling penting kita jangan menyerah. Itu udah saya alami dari dulu tuh ya, dibilang goblok padahal di depan panggung si senior tuh goblok atau bisa main nggak sih, padahal di depan panggung ada penonton, tapi di situ kelihatan kamu niatnya jadi musisi atau enggak. Ya. Uji mental Mas ya. Iya, karena memang itu pasti akan terjadi. Gak apa-apa, hadapin aja, lewat nanti juga lewat. Ada lagi udah mau habis tuh. Oh, udah mau habis nih, kayaknya udah nggak ada. Oke teman-teman, terima kasih. Oh ada, terakhir, skill pertama dan utama seorang basis menurut Om Ijal dan Om Indro. Iya, skill pertama apa ya? Iya, do re mi fa sol la si do. Yang sering aku mainin itu kan. Cuma aku juga sampai sekarang masih mainin itu. Tapi maininnya sekarang 320 beat per menit. Ya, pokoknya yang paling penting kamu harus menguasai yang basic dulu itu. Dari 7 itu do re mi fa sol la si do itu membentuk chord gitu. Karena dibikin arpeggio, dibikin sequence dan lain-lain. Betul yang kemarin itu ya Mas ya. Itu orang-orang top pun juga masih menggunakan itu sampai sekarang. Nah itu juga yang lain yang sudah Makasih. berkenan bergabung malam hari ini. Doakan kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Makasih semua. Thank you, bye bye. Sukses.